multiple role, dilatih, dikembangkan. Pada saat menjalaninya mungkin melelahkan. Kalau lihat ada mahasiswa lelah karena waktunya habis, maka saya bilang, you are drilling yourself for a better future. Guarantee. Yes, guarantee. Tapi kalau ada mahasiswa bangunnya siang, tidurnya awal, santai-santai terus, ini lagi mupuk problem. Hari ini dia tidak merasakan masalah, tapi dia berada di dalam sebuah comfort zone yang tidak berkembang potensinya. Nah, itulah sebabnya anjuran saya buat teman-teman semua adalah bukan membandingkan dengan seseorang di masa 20 tahun kemudian, tapi bandingkan seseorang di 20 tahun lalu. Apa yang dia kerjakan, seberapa sibuk. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi soal global. Ini relevan nih sama Bung Abdullah tadi. Usul saya pada semuanya di sini. Saya mau tanya dulu sebentar. Teman-teman di sini yang belum punya paspor, acungkan tangan. Yang belum punya paspor. Nabung makanya, jangan beli kopi mulu. Nah, saya usul pada Anda semua. You are the young Indonesia. Anda generasi baru Indonesia. Anda harus 3 warga. Anda warga Jakarta, Anda warga Indonesia, dan Anda warga dunia. Oke? Dan ciri Anda warga dunia adalah Anda harus punya paspor Indonesia. Paruhnya paspor Indonesia. Lalu siapkan tabung sedikit aja. Dari Jakarta ke Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura. Punya paspor, siapkan paspor. Begitu libur, Anda, ini bukan untuk liburan jalan-jalan seperti anjuran Bang Sandi, bukan. Lihat ke sana untuk benchmark. Anda lihat untuk belajar. Kenapa di sana begini? Kenapa di sana begitu? Ini memunculkan kesadaran tentang bagaimana kita menjadi warga dunia. Dan itu tadi saya sampaikan ketika saya bicara di awal tadi. You need to be, Anda harus menjadi generasi abad 21 yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga nanti bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Ketika Anda kerja di sana, Anda hebat, kelasnya dunia gitu. Nah, itu teman-teman didapat dengan perspektif kita dari muda global. Saya bersyukur saya pribadi, karena pada waktu SMA saya mendapatkan kesempatan mengikuti sebuah program pertukaran pelajar. Dan ketika pertukaran pelajar, saya dari Jogja, bukan di Jakarta, saya dari Jogja. Bahasa Inggrisnya terbatas sekali. Ketika berangkat, di situ saya mengalami, kalau disebut benturan budaya, culture shock gitu. Betapa, Masya Allah, saya menjadi sadar, saya warga Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Sehingga ketika kita berbicara tentang kinerja, levelnya pikirkan dunia. Nah, saya usul pada teman-teman Anda yang tadi Bung Abdullah yang tadi tanya tentang dunia, siapkan paspor, bukan untuk jalan-jalan artian spending, tapi pergi untuk belajar. Lihat bagaimana sebuah operasi sebuah negara, bagaimana kehidupannya, dan yang tidak kalah penting begini, ini pengalaman saya. Kalau kita melihat bentuk gedung ini, teman, dari dalam rumahnya, dari dalam ruangan kita nggak tahu bentuknya. Saya dari dalam rumah saya tidak tahu bentuk rumah saya. Tapi begitu saya keluar dari rumah saya, maka saya akan tahu bentuk rumah yang saya miliki. Okay? Itulah pergi keluar. Ketika Anda pergi keluar, Anda mendadak lebih paham tentang Indonesia, lebih mengerti tentang Indonesia. Dan kecintaan pada Indonesia tidak akan pernah luntur dengan hitungan kilometer dari tanah air kita. Nggak pernah. Jadi saya usul teman-teman persis pandangan ini, bahwa kita akan masuk di era itu, dan Indonesia adalah pemain global. Jadi saya usul pada teman-teman muda, miliki paspor, lalu nabung tentu saja, lihat dunia, kembali ke Indonesia, bawa perspektif yang baru. Ini perspektif itu bermanfaat sekali ketika kemarin mengelola Jakarta. Ketika mengelola Jakarta, benchmarknya Jakarta menjadi kota global dunia. Kota global dunia, apapun itu referensinya kota global dunia. Jadi kita bawanya ke arah sana. Nah, saya juga ingin komentar sedikit nih Bung Abdullah soal Tidore. Teman-teman semua, di Tidore itu ada sebuah desa namanya Indonesiana. Itu sebuah desa diberi nama oleh Bung Karno. Kebetulan saya sempat beberapa kali ke kawasan itu. Tidore, kami ada kegiatan Indonesia mengajar di Pulau Bacan. Pulau Bacan itu Halmahera Selatan. Masyarakat di sana itu memiliki keterbukaan yang luar biasa. Dan ini barangkali PR juga buat kita semua. Sempatkan untuk mengunjungi Indonesia. Ketika ada waktu libur, datangi tempat-tempat yang tidak biasa didatangi. Lakukan itu, kita akan tahu tentang Indonesia kita lebih baik.
Dan salah satunya datang ke kawasan Maluku Utara. Kalau sudah sampai di sana teman-teman, lihat di pulau. Tapi pantai aja. Saya berapa kali datang di kawasan ini melihat tidak aneh orang Eropa itu mau datang beribu kilometer melewati segala macam tantangan untuk datang ke tempat ini karena keindahannya melampaui ungkapan kata-kata yang bisa dituliskan. Itu sungguh. Dan Caleg Muda PKS bersama Anies Baswedan menuju 2024 PKS Anies Baswedan. Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo. Ini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong. Penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong. Tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak. Dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Kini, mobil tanah deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong etian dan sinte. Negeri padat, jelma, orang gila, manusia gila. Kronis patologis, secara klinis, nyaris sempurna. Infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang dimainkan? Divonis juga, tapi diringan-ringankan. Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan, lari ke luar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi koruptor dipotong tangan. Di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa, remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Bubarnya boneka istana. Berhimpun, berkoalisi, hendaknya dilakukan dengan dilandasi tujuan yang jelas dan bermartabat. Yang dimaksud jelas dan martabat ialah tujuan yang tidak sekadar sama, tapi juga punya daya ikat kepentingan yang kuat. Sehingga setiap anggota koalisi tidak gampang menggadaikan martabat serta meruah koalisi hanya demi kepentingan yang menguntungkan diri masing-masing anggota. Diawali oleh P3 yang merapat ke kubu PDI Perjuangan, ikut mendukung Ganjar dengan harapan mereka dapat posisi wakil presiden. Lalu, elit-elit PAN kini juga tengah dihinggapi kebimbangan, menyokong Ganjar atau Prabowo. PAN bahkan tanpa malu-malu berkonsultasi ke Presiden Joko Widodo untuk meminta arahan soal capres. Golkar lebih bingung lagi.
Karena selain dua pilihan capres dari eksternal tadi, sejatinya mereka juga masih